Tubuhku lemas tak berdaya setelah makan malam itu. Suamiku memapahku ke mobil, berjanji membawaku ke rumah sakit. Namun, ia justru berbelok ke hutan gelap. Dengan dingin ia berbisik bahwa ia telah meracuniku. Tetapi, takdir Tuhan berkata lain, keajaiban itu nyata. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma rosemary dan bawang putih panggang memenuhi seluruh penjuru rumah. Itu adalah aroma yang sangat asing di dapur kami. Selama 7 tahun pernikahan, bisa dihitung dengan jari berapa kali suamiku, Raka, menyentuh peralatan masak. Namun malam ini berbeda. Malam ini adalah ulang tahun pernikahan kami yang ke-7. Angka yang konon katanya keramat, di mana banyak pasangan mengalami guncangan hebat atau fase jenuh yang mematikan. Raka bersikeras ingin mematahkan mitos itu. Ia menyuruhku duduk manis di ruang tengah, membiarkanku menikmati segelas jus jeruk segar sembari ia berkutat dengan apron di dapur. Aku memandangi punggungnya dari kejauhan. Kemeja putihnya yang lengan panjangnya digulung hingga siku membuatnya tampak gagah. Raka adalah pria yang tampan, harus kuakui itu. Tutur katanya yang halus dan sikapnya yang tenang adalah alasan kenapa aku jatuh cinta padanya dulu. Meski belakangan ini, dalam 6 bulan terakhir, ia sering pulang larut dan bersikap lebih tertutup. Malam ini seolah menghapus semua keraguan itu. Ia kembali menjadi Raka yang dulu kucintai. Raka yang penuh perhatian. Sayang, makan malam siap, serunya dengan nada ceria yang sedikit berlebihan. Ia berjalan menghampiriku, mengulurkan tangannya layaknya seorang pangeran yang mengajak sang putri berdansa. Aku menyambut tangannya sambil tersenyum lebar. Rasa bahagia membuncah di dadaku. Mungkin kecurigaanku selama ini salah. Mungkin dia hanya stres dengan pekerjaannya di kantor, dan malam ini adalah caranya meminta maaf atas ketidakhadirannya secara emosional selama ini. Meja makan telah ditata dengan sangat apik. Ada lilin-lilin aromaterapi yang menyala redup, memberikan nuansa romantis yang hangat. 2 piring steak dengan tingkat kematangan medium well kesukaanku sudah tersaji, lengkap dengan mashed potato dan sayuran tumis. Di tengah meja, ada vas bunga berisi mawar merah segar. "Kamu melakukan semua ini sendiri?" tanyaku takjub, mataku berkaca-kaca. Raka tersenyum, menarik kursi untukku. "Untuk istriku yang paling sabar dan cantik. Apa sih yang enggak? Aku tahu belakangan ini aku sibuk. Aku banyak pikiran, dan mungkin aku sering mengabaikanmu. Maafkan aku ya, El. Malam ini aku ingin menebus semuanya." Kata-katanya begitu manis, mengalir lancar seperti madu. Aku duduk, merasa diperlakukan sangat istimewa. Raka duduk di hadapanku, menatapku lekat. Tatapannya intens, seolah ia sedang mengamati setiap inci wajahku. "Terima kasih, Mas. Aku juga minta maaf kalau selama ini aku terlalu cerewet atau menuntut," balasku tulus. "Sudah, jangan bahas yang sedih-sedih. Ayo dimakan, mumpung masih panas. Aku buat saus jamurnya spesial, resep rahasia yang baru aku pelajari dari YouTube," kekehnya. Aku mulai memotong daging itu. Teksturnya empuk. Suapan pertama masuk ke mulutku. Rasanya gurih, kaya rempah, namun ada sedikit jejak rasa pahit di ujung lidahku saat menelannya. Sedikit sekali, nyaris tak terasa karena tertutup kuatnya rasa lada hitam dan bawang. "Gimana? Enak?" tanya Raka. Tubuhnya condong ke depan, menunggu reaksiku dengan antusiasme yang tak biasa. "Enak, Mas. Dagingnya empuk banget. Cuma sausnya agak sedikit unik rasanya, tapi enak kok," jawabku jujur, lalu menyuapkan potongan kedua. Raka tampak menghela napas lega, lalu ia pun mulai memakan hidangannya sendiri. Kami mengobrol tentang hal-hal ringan. Tentang rencana liburan akhir tahun, tentang renovasi taman belakang, dan tentang kenangan masa-masa pacaran kami. Suasana begitu hangat. Aku merasa sangat dicintai. Aku merasa aman. Tidak ada firasat buruk sedikit pun yang melintas di benakku saat itu. Aku menghabiskan seluruh makanan di piringku, begitu pula dengan minuman yang disiapkannya. Namun, sekitar 10 menit setelah piring kami kosong, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Awalnya hanya rasa panas di perut. Aku pikir itu mungkin efek dari lada hitam,
atau mungkin asam lambungku naik karena telat makan siang tadi. Aku mencoba mengabaikannya dan tetap tersenyum mendengarkan cerita Raka. Tapi perlahan, rasa panas itu menjalar naik ke kerongkongan. Keringat dingin mulai bermunculan di keningku. "Kamu kenapa, sayang? Kok pucat?" tanya Raka. Wajahnya berubah khawatir seketika. "Enggak tahu, Mas. Perutku tiba-tiba sakit banget. Terus, aduh." Aku memegang kepalaku yang mendadak terasa berat. Ruang makan yang tadinya romantis dengan cahaya lilin, kini mulai berputar. Cahaya lilin itu pecah menjadi bayangan-bayangan yang menari liar di mataku. "Sakit? Sakit lambung kamu kambuh?" Raka bangkit dari kursinya, bergegas menghampiriku. "Mungkin, tapi rasanya beda. Pusing banget, Mas." Pandanganku kabur, rintihku. Aku mencoba berdiri, tapi kakiku terasa seperti jeli. Aku limbung, nyaris jatuh jika Raka tidak sigap menangkap tubuhku. "Ya ampun, badanmu dingin banget. El, kita harus ke dokter sekarang." "Ini nggak wajar," seru Raka panik. Suaranya terdengar sangat cemas, penuh ketakutan. Rasa mual yang hebat tiba-tiba menghantam ulu hatiku. Aku menutup mulut, menahan gejolak yang ingin keluar. Napasku mulai tersengal-sengal, seolah oksigen di ruangan itu menipis drastis. Jantungku berdegup kencang, tidak beraturan, memukul-mukul rongga dada dengan menyakitkan. "Mas sakit," bisikku lemah. Iya, bertahan ya, sayang. Kita ke UGD sekarang. Jangan tidur, El. Tetap sadar." Raka memapahku dengan tergesa-gesa menuju pintu depan. Ia bahkan tidak membereskan piring kotor atau mematikan lilin. Fokusnya hanya satu, membawaku keluar dari rumah. Saat kami melewati ruang tamu, otakku yang mulai lamban mencoba memproses situasi. Biasanya, jika kami akan pergi, apalagi dalam keadaan darurat, Raka adalah orang yang paling metodis. Dia pasti akan mengambil dompet, kunci rumah, dan tas medis kecil yang selalu kami siapkan untuk keadaan darurat. Tapi kali ini, ia melenggang begitu saja. "Mas, dompet tas." Racauku, suaraku kian parau. "Nggak usah mikirin itu. Nyawa kamu lebih penting. Nanti aku telepon ibu buat urus sisanya." Bentaknya, tapi bukan bentakan marah, melainkan bentakan panik. Ia mendudukanku di kursi penumpang depan mobil kami. Tangannya gemetar saat memasang sabuk pengaman ke tubuhku. Aku melihat wajahnya dari jarak dekat. Keringat juga membasahi pelipisnya. Matanya liar, bergerak ke sana kemari. "Bertahan ya, sayang. Sebentar lagi kita sampai. Kamu harus kuat," ucapnya sambil mengecup keningku sekilas, lalu berlari memutari mobil menuju kursi kemudi. Mobil menderu keluar dari garasi. Guncangan mobil saat melewati polisi tidur di kompleks perumahan membuat perutku semakin sakit. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas ususku dengan kuat. Pandanganku kian gelap, hanya menyisakan sedikit celah cahaya di tengah. Di tengah rasa sakit yang mendera, ada satu hal kecil yang mengganggu benakku. Sebuah kecurigaan samar yang berusaha menerobos kabut di otakku. Raka tidak mengunci pintu rumah dengan benar. Ia hanya membantingnya. Dan kenapa dia tidak mengambil ponselnya yang tergeletak di meja makan tadi? Bagaimana dia akan menghubungi ibu atau rumah sakit tanpa ponsel? Tapi rasa sakit itu membungkam logika. Aku hanya bisa mengerang, memegangi perutku, dan menyerahkan nasibku sepenuhnya pada pria di sampingku. Pria yang baru saja memberiku makan malam terindah, pria yang berjanji sehidup semati denganku. Aku percaya padanya. Aku harus percaya padanya. Karena kalau tidak, kepada siapa lagi aku harus menggantungkan nyawaku saat ini? Hembusan pendingin udara mobil terasa menusuk tulang, padahal biasanya aku yang selalu meminta suhu diturunkan. Kini, tubuhku menggigil hebat. Bukan hanya karena dinginnya AC, tapi karena racun itu mulai mengambil alih sistem sarafku. Setiap tarikan napas terasa berat, seperti menghirup serpihan kaca. Mataku terpejam, tapi aku masih bisa merasakan pergerakan mobil. Awalnya, jalanan terasa mulus. Aspal kota yang biasa kami lewati menuju rumah sakit besar di pusat kota. Namun, setelah beberapa menit yang rasanya seperti berjam-jam, tekstur jalan berubah. Guncangan demi guncangan mulai terasa lebih kasar.
Suara bising kendaraan lain perlahan menghilang, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Tidak ada suara klakson, tidak ada deru motor. Aku memaksakan diri membuka mata. Kelopak mataku terasa seberat beton. Melalui pandangan yang buram dan berbayang, aku melihat keluar jendela. Tidak ada lampu jalan. Tidak ada gedung-gedung tinggi. Yang ada hanyalah kegelapan pekat dan siluet pepohonan tinggi yang melintas cepat seperti hantu. Mas. Panggilku lirih, suaraku nyaris tak terdengar. Ini bukan jalan ke rumah sakit. Rumah sakit ada di arah barat, melewati jalan protokol yang terang benderang. Tapi mobil ini melaju ke arah yang berlawanan. Ke arah pinggiran kota yang jarang dijamah. Raka tidak menjawab. Ia tetap fokus menyetir, pandangannya lurus ke depan. Cengkeramannya pada setir kemudi terlihat sangat erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Wajah panik dan penuh kasih sayang yang tadi ia tunjukkan di rumah perlahan memudar, berganti menjadi ekspresi datar yang menakutkan. Mas Raka. Aku mencoba menyentuh lengannya. Tenagaku sudah hampir habis. Tiba-tiba, mobil mengerem mendadak, membuat tubuhku terlonjak ke depan dan tertahan sabuk pengaman. Rasa sakit di perutku semakin menjadi-jadi akibat hentakan itu. Kami berhenti. Di sekeliling kami hanya ada hutan jati yang gelap gulita. Tidak ada satupun rumah penduduk atau penerangan. Hanya sorot lampu depan mobil yang menembus kegelapan, menerangi jalan tanah yang becek. Suasana hening. Hanya terdengar deru mesin mobil yang halus dan napasku yang tersengal-sengal. Raka mematikan mesin. Kegelapan semakin sempurna. Ia menoleh perlahan ke arahku. Dalam remang-remang cahaya bulan yang menembus kaca depan, aku melihat wajahnya. Wajah itu bukan wajah suamiku yang hangat. Itu adalah wajah orang asing. Dingin. Kejam. Tanpa emosi. Kita di mana? Tanyaku dengan sisa tenaga terakhir. Raka tersenyum miring. Senyuman yang membuat darahku membeku, lebih dingin dari racun yang mengalir di venaku. Kita di tempat istirahatmu yang terakhir, Elena. Aku terpaku. Otakku berusaha mencerna kata-katanya, tapi rasanya terlalu mustahil. Suamiku. Raka, dia bercanda. Kan? Maaf ya, ucapnya santai, seolah ia baru saja membatalkan janji nonton bioskop, bukan sedang membicarakan nyawaku. Aku nggak bisa bawa kamu ke rumah sakit. Dokter di sana nanti malah nyelamatin kamu. Itu bakal merusak semua rencanaku. Apa maksudmu? Air mata mulai menetes, bercampur dengan keringat dingin. Raka mendekatkan wajahnya ke wajahku. Ia berbisik tepat di telingaku, suaranya halus tapi mematikan. Aku meracuni makananmu, sayang. Saus jamur spesial itu. Ingat, ada dosis sianida yang sudah aku takar. Cukup untuk membunuhmu perlahan tapi pasti. Menurut perhitunganku, sisa hidupmu paling cuma tinggal 30 menit lagi. Duniaku runtuh seketika. Rasa sakit fisik yang luar biasa kini tak sebanding dengan rasa sakit di hatiku. Pengkhianatan ini menghunjam lebih dalam daripada pisau manapun. Kenapa? Hanya itu kata yang mampu keluar dari bibirku yang mulai membiru. Raka bersandar kembali ke kursinya, menatapku dengan tatapan meremehkan. Ia mengeluarkan sebatang rokok dari saku celananya, padahal ia bilang sudah berhenti merokok 2 tahun lalu demi program hamil kami, dan menyalakannya dengan santai. Kenapa? Karena aku butuh uang, Elena. Banyak uang? Jawabnya sambil menghembuskan asap rokok ke arahku. Hutang judiku sudah menumpuk. Rentenir sudah mulai mengancam akan mendatangi kantor. Kalau aku ketahuan bangkrut dan punya hutang judi, karirku tamat. Reputasiku hancur. Ia tertawa kecil, tawa yang kering dan hampa. Dan jujur saja, aku sudah bosan denganmu. Kamu terlalu lurus. Terlalu membosankan. Aku sudah punya seseorang yang baru. Seseorang yang lebih mengerti kebutuhanku. Namanya Siska. Kami ingin memulai hidup baru di luar negeri. Aku ingin berteriak, ingin memukul wajahnya, ingin mencakar matanya. Tapi tubuhku lumpuh. Racun itu telah melumpuhkan otot-ototku. Aku hanya bisa menangis dalam diam, air mataku mengalir deras membasahi pipi. Asuransi jiwamu, El, lanjut Raka, seolah sedang menjelaskan presentasi bisnis. Nilainya 5 miliar.
Itu lebih dari cukup untuk melunasi hutangku dan modal hidup dengan Siska. Kalau kamu mati karena serangan jantung mendadak atau keracunan makanan yang tidak terdeteksi tepat waktu, klaimnya akan cair dengan mudah. Ia melihat jam tangannya. Wah, waktu berjalan cepat. Sudah 15 menit berlalu. Sebaiknya aku segera membereskan ini sebelum kamu benar-benar mati di dalam mobilku. Nanti bau mayat susah hilang. Tanpa belas kasihan, Raka turun dari mobil. Ia berjalan memutari kap depan dan membuka pintu di sisiku. Ia melepaskan sabuk pengamanku dengan kasar. Ayo, sayang. Turun, ucapnya sarkastis. Ia menarik lenganku, menyeretku keluar dari mobil layaknya karung beras. Tubuhku jatuh berdebum ke tanah yang lembab dan dingin. Rasa sakit menjalar di bahu dan punggungku, tapi aku tidak bisa melawan. Aku tergeletak tak berdaya di atas tanah bercampur dedaunan kering. Lumpur mengotori baju tidur sutra yang kupakai, baju yang kupilih khusus untuk malam spesial ini. Raka menarik kakiku, menyeretku menjauh dari jalan setapak, menuju semak-semak yang lebih rimbun. Ranting-ranting tajam menggores kulit lenganku, tapi Raka tidak peduli. Ia terus menyeretku hingga tubuhku tersembunyi di balik rimbunnya tanaman liar hutan jati. Ia berdiri di atasku, menatapku untuk terakhir kalinya. Tidak ada rasa penyesalan sedikit pun di matanya. Hanya ada kepuasan dan kelegaan. Selamat tinggal, Elena. Terima kasih untuk makan malamnya. Dan terima kasih untuk uang asuransinya, ucapnya dingin. Ia berbalik, berjalan kembali ke mobil tanpa menoleh lagi. Aku mendengar suara pintu mobil dibanting. Mesin menyala. Sorot lampu mobil bergeser, menjauh, lalu perlahan menghilang ditelan kegelapan malam. Suara deru mesin semakin samar, hingga akhirnya benar-benar hilang. Kini, aku sendirian. Tergeletak di tengah hutan antah berantah. Tubuhku kaku, napasku semakin berat dan dangkal. Dinginnya tanah meresap ke dalam tulang-tulangku. Langit di atas sana tertutup pepohonan, tidak ada bintang yang terlihat. Hanya kegelapan abadi yang siap menelanku. Pikiranku mulai melayang. Wajah ibu terbayang di benakku. Wajah teman-temanku. Dan kenangan manis bersama Raka yang kini berubah menjadi mimpi buruk paling mengerikan. Aku akan mati di sini. Menjadi santapan hewan liar, atau membusuk tanpa ditemukan. Tidak ada yang akan tahu kebenarannya. Raka akan menang. Dia akan mendapatkan uang itu, hidup bahagia dengan wanita lain di atas penderitaanku. Tidak, batin kecilku berteriak lemah. Aku tidak mau mati seperti ini. Tuhan, tolong aku. Kesadaranku mulai timbul tenggelam. Hitungan mundur yang disebutkan Raka terus berdetak di kepalaku. 30 menit. Mungkin sekarang tinggal 5 menit. Jantungku berdetak sangat lambat. 1, 2, jeda yang panjang, 3. Saat mataku nyaris tertutup sempurna. Saat aku sudah pasrah menjemput ajal, telingaku menangkap suara samar. Bukan suara angin. Bukan suara jangkrik. Itu suara mesin. Suara mesin mobil tua yang kasar dan berisik, berbeda dengan mobil mewah Raka. Suara itu semakin mendekat. Secercah cahaya kuning tua menyapu pepohonan di atasku. Cahaya itu bergerak, menyusuri jalan tanah tempat Raka membuangku tadi. Mobil itu melambat. Cahayanya berhenti tepat di celah semak tempat aku tergeletak. Hei, ada orang di sana? Teriakan seorang laki-laki terdengar samar. Aku ingin menjawab, tapi lidahku keluh. Aku hanya bisa menggerakkan jari telunjukku sedikit, berharap gerakan kecil itu terlihat. Suara langkah kaki tergesa-gesa mendekat. Senter menyilaukan mataku. Ya Tuhan, masih hidup. Wajah seorang pria muncul di atas pandanganku. Wajah yang terasa familiar, meski tertutup bayang-bayang. Ia mengenakan rompi dengan lambang medis pudar. Matanya membelalak kaget saat melihat wajahku. Mbak Elena? Serunya kaget. Suara itu. Aku kenal suara itu. Itu suara dari masa lalu. Sebelum aku bisa mengingat siapa dia, kegelapan total akhirnya merenggut kesadaranku. Dunia bagiku saat itu hanyalah serpihan-serpihan sensasi yang timbul tenggelam. Rasa dingin yang menusuk tulang, bau tanah basah yang menyengat, dan rasa sakit di perut yang seolah-olah ada tangan besi yang memelintir ususku tanpa henti. Aku berada di ambang batas. Antara ada dan tiada. Antara hidup dan mati.
Suara-suara di sekitarku terdengar seperti gema dari dalam terowongan panjang. Mbak, Mbak Elena, bertahan, Mbak, jangan tidur. Suara itu terdengar panik, kasar, tapi penuh ketulusan. Ada tepukan-tepukan keras di pipiku. Rasanya perih, tapi rasa perih itulah yang menarikku kembali dari jurang kegelapan. Aku memaksakan kelopak mataku yang terasa seberat timah untuk terbuka. Sedikit saja. Cahaya lampu kabin mobil yang suram menyambutku. Bau apek jok kulit tua dan aroma obat-obatan menguar di udara. Aku tidak lagi tergeletak di tanah hutan yang dingin. Aku sedang berada di dalam sebuah kendaraan yang berguncang hebat. Setiap kali roda mobil menghantam lubang, rasa sakit di perutku kembali menjerit. Sakit. Rangku. Suaraku terdengar asing, seperti suara gesekan kertas pasir. Saya tahu, Mbak. Tahan sebentar lagi. Kita hampir sampai di klinik, jawab pria yang mengemudi. Ia menoleh sekilas. Wajahnya tegang, peluhnya bercucuran. Otakku yang lamban berusaha menyusun potongan puzzle ingatan. Siapa dia? Kenapa wajahnya terasa begitu akrab? Tulang pipi yang tirus, mata yang cekung namun tajam, dan cara bicaranya yang sopan meski dalam keadaan genting. Ingatanku terlempar ke masa 10 tahun yang lalu. Ke sebuah gedung perkantoran mewah di pusat kota. Saat itu aku masih menjabat sebagai manajer junior di divisi pemasaran. Ada seorang anak magang, kurus dan pemalu, yang selalu menjadi sasaran empuk kemarahan manajer senior yang korup. Namanya Bimo. Suatu hari, Bimo dituduh menghilangkan dokumen kontrak penting bernilai miliaran rupiah. Ia disidang di depan semua orang, dipermalukan, dan diancam akan dilaporkan ke polisi. Aku melihatnya gemetar, menangis tanpa suara di sudut ruangan. Hatiku tergerak. Aku tahu Bimo anak yang jujur dan teliti. Aku melakukan investigasi diam-diam, lembur berhari-hari, hingga akhirnya menemukan bahwa dokumen itu sengaja disembunyikan oleh manajer senior itu sendiri untuk menutupi kesalahannya. Aku maju membelanya. Aku pertaruhkan jabatanku untuk membuktikan Bimo tidak bersalah. Bimo selamat, manajer korup itu dipecat. Hari terakhir Bimo magang, ia datang ke mejaku, membungkuk dalam-dalam, dan berkata dengan mata berkaca-kaca, Bu Elena, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan ibu. Suatu hari nanti, saya akan membalas budi ibu, bagaimanapun caranya. Bimo, bisikku, memastikan bahwa ini bukan halusinasi menjelang ajal. Pria itu tersenyum getir sambil terus memutar setir dengan lincah menghindari jalan rusak. Iya, Mbak El. Ini Bimo. Anak magang cengeng yang dulu Mbak selamatkan. Sekarang giliran saya yang menyelamatkan Mbak. Air mataku menetes. Tuhan, cara MU bekerja sungguh misterius. Di tengah hutan antah berantah, di saat suamiku sendiri membuangku seperti sampah, engkau mengirimkan seseorang dari masa lalu yang nyaris kulupakan. Racun. Kataku lagi, mencoba memberitahunya apa yang terjadi. Saya sudah menduga, Mbak. Mulut Mbak berbusa sedikit dan pupil mata Mbak mengecil. Napas Mbak bau almond pahit samar-samar. Sianida dosis rendah, atau mungkin arsenik yang dicampur. Kita harus cepat, potong Bimo. Wajahnya fokus ke jalanan gelap di depan. Mobil tua itu, sebuah kijang butut yang mesinnya menderu kasar, melaju secepat yang ia bisa. Bimo menjelaskan dengan cepat bahwa ia sekarang bekerja sebagai relawan medis di sebuah desa terpencil yang berbatasan langsung dengan hutan jati ini. Ia baru saja pulang dari memeriksa seorang warga yang sakit di dusun sebelah ketika lampu mobilnya menyorot tubuhku di semak-semak. Kenapa gak ke rumah sakit besar? Tanyaku tersendat-sendat. Terlalu jauh, Mbak. Jantung Mbak sudah lemah sekali. Kalau kita ke kota, butuh waktu 1 jam lebih. Mbak gak akan bertahan. Klinik desa tempat saya praktek cuma 5 menit dari sini. Alatnya sederhana, tapi saya punya obat penawar racun standar dan oksigen. Kita harus ambil risiko, jawab Bimo tegas. Aku hanya bisa pasrah. Tubuhku mulai kejang-kejang halus. Dingin semakin menjalar dari ujung kaki naik ke dada. Pandanganku mulai menyempit lagi, seolah-olah aku sedang melihat dunia dari lubang sedotan. Mbak El, jangan tidur. Ajak saya ngobrol. Marah-marah sama saya kayak dulu kalau saya salah ketik laporan. Ayo, Mbak, teriak Bimo,
Suaranya bergetar. Ia tahu aku sedang meluncur menuju kematian. Raka. Gumamku. Nama itu terasa pahit di lidahku. Suamiku dia. Simpan ceritanya nanti, Mbak. Simpan tenaga buat napas. Kita sampai. Kita sampai. Mobil berbelok tajam, masuk ke halaman sebuah bangunan sederhana bercat putih yang lampunya menyala redup. Itu adalah klinik desa. Bimo melompat turun bahkan sebelum mobil benar-benar berhenti. Ia berlari ke sisi pintu penumpang, membopong tubuhku yang sudah lemas total. Buka pintu. Darurat, teriak Bimo. Seorang perawat tua tergopoh-gopoh membuka pintu kaca. Wajahnya kaget melihat Bimo membawa wanita berlumuran lumpur dan berpakaian pesta yang kotor. Siapkan gastrik lavage, bilas lambung. Sekarang, pasang infus NaCl guyur. Oksigen full, perintah Bimo. Suaranya berubah. Ia bukan lagi anak magang pemalu, ia adalah seorang tenaga medis yang sedang bertarung melawan maut. Aku dibaringkan di atas ranjang periksa yang keras. Lampu neon putih di langit-langit menyilaukan mataku yang setengah terpejam. Aku merasakan tangan-tangan sibuk bekerja di tubuhku. Jarum infus ditusukkan ke lenganku. Masker oksigen dipasang menutupi hidung dan mulutku. Mbak, ini akan sangat tidak nyaman. Saya harus mengeluarkan racunnya. Maafkan saya, ya, bisik Bimo di telingaku. Detik berikutnya adalah neraka. Selang dimasukkan paksa melalui tenggorokanku. Rasanya seperti tercekik. Aku ingin meronta, tapi tanganku ditahan oleh perawat. Cairan demi cairan dipompakan masuk dan keluar. Perutku diaduk-aduk. Rasa mual yang hebat memaksaku memuntahkan segalanya. Makanan, cairan lambung, dan racun mematikan itu. Sakit. Sakit sekali. Air mata mengalir deras dari sudut mataku. Di tengah rasa sakit itu, bayangan wajah Raka kembali muncul. Senyum manisnya saat menyajikan steak. Ciuman di keningku sebelum kami berangkat. Dan tatapan dinginnya saat ia meninggalkanku di hutan. Kenapa? Mas? Kurang apa aku selama ini? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku, bersaing dengan rasa sakit fisik yang mendera. Aku mendengar suara monitor detak jantung yang berbunyi cepat dan tidak beraturan. Bep, 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 bep. Tekanan darah drop. Dok, 60/40. Seru perawat. Suntikan epinefrin. Cepat. Suara Bimo terdengar jauh. Mbak Elena, ayo lawan. Jangan biarkan bajingan yang melakukan ini menang. Ingat ibu di rumah. Ingat hidup Mbak. Kata-kata Bimo menampar kesadaranku. Benar. Kalau aku mati sekarang, Raka menang. Dia akan tertawa di atas kuburanku bersama wanita itu. Dia akan menikmati uang hasil keringatku. Tidak. Aku tidak boleh mati. Aku tidak rela mati konyol seperti ini. Rasa marah mulai tumbuh di dadaku. Kecil, tapi panas. Rasa marah itu memberikan sedikit energi pada jantungku untuk memompa lebih kuat. Aku mencengkeram sprei ranjang dengan sisa tenagaku. Aku akan hidup, Raka. Aku akan hidup dan menghancurkanmu. Dunia perlahan menjadi gelap gulita, tapi kali ini bukan karena kematian. Tubuhku akhirnya menyerah pada kelelahan yang luar biasa, jatuh ke dalam tidur panjang untuk memulihkan diri. Hal terakhir yang kuingat adalah tangan hangat Bimo yang menggenggam tanganku dan bisikannya yang lembut. Istirahatlah, pahlawanku. Kau aman sekarang. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah gorden tipis yang bergoyang pelan tertiup angin. Aku mengerjapkan mata, mencoba menyesuaikan diri dengan terang yang menyilaukan itu. Kepalaku terasa berat, seolah ada batu besar yang menindihnya. Tenggorokanku kering dan perih. Rasanya seperti baru saja menelan parutan kelapa kasar. Aku menoleh ke samping. Ruangan ini asing. Dinding bercat putih kusam, lemari obat dari kaca yang agak berdebu, dan suara ayam berkokok di kejauhan. Ini bukan kamarku yang nyaman dengan AC sentral. Ini juga bukan kamar rumah sakit mewah VIP yang biasa menjadi fasilitas asuransiku. Sudah sadar, Mbak? Suara itu membuatku menoleh ke sisi lain. Bimo duduk di kursi kayu di samping ranjangku, sedang mengupas apel. Wajahnya terlihat lelah, ada lingkaran hitam di bawah matanya, bajunya pun masih sama dengan yang ia pakai semalam, atau entah berapa malam yang lalu.
Bimo. Suaraku parau, nyaris hilang. Bimo segera meletakkan pisau dan apelnya, lalu menuangkan air putih ke dalam gelas. Ia membantuku duduk sedikit dan meminumnya perlahan. Air itu terasa seperti air paling segar yang pernah kuminum seumur hidupku. Pelan-pelan, Mbak. Tenggorokan Mbak pasti lecet karena proses bilas lambung kemarin, ucapnya lembut. Setelah minum, aku menyandarkan kepala kembali ke bantal. Ingatan malam itu langsung menghantamku seperti ombak besar. Makan malam, racun, hutan, pengakuan Raka, wajah dinginnya. Berapa lama aku pingsan? Tanyaku. 2 hari, Mbak. 2 hari Mbak kritis. Demam Mbak tinggi sekali kemarin karena reaksi racun itu, jawab Bimo. Wajahnya berubah serius. Mbak sangat beruntung. Racun itu, dosisnya cukup untuk membunuh gajah kalau terserap semua. Untungnya, refleks muntah Mbak di mobil dan penanganan cepat di sini menyelamatkan organ vital Mbak. Ginjal dan hati Mbak sempat shock, tapi hasil tes pagi ini menunjukkan perbaikan signifikan. Aku memejamkan mata, menahan air mata yang hendak tumpah. Raka benar-benar ingin membunuhku. Suami yang tidur di sebelahku selama 7 tahun, pria yang kupercayai lebih dari siapapun, menginginkan kematianku demi uang dan wanita lain. Rasa sakit di hatiku jauh lebih menyiksa daripada sisa rasa sakit di tubuhku. Aku harus lapor polisi, Bim, kataku tiba-tiba. Mataku terbuka, menatap Bimo tajam. Aku harus penjarakan dia. Dia percobaan pembunuhan. Dia penipu. Aku mencoba bangun, hendak mencari tas atau ponselku, tapi Bimo menahan bahuku dengan lembut. Ia menggelengkan kepalanya perlahan. Mbak, tenang dulu. Dengarkan saya, ucap Bimo dengan nada yang sangat hati-hati namun tegas. Tenang gimana? Dia mau bunuh aku, Bimo. Dia pikir aku sudah mati sekarang. Teriakku histeris. Emosiku meluap tak terkendali. Justru itu, Mbak. Bimo menaikkan sedikit nada bicaranya untuk memutus kepanikanku. Dengarkan logika saya sebagai orang yang melihat kondisi Mbak. Kita tidak punya bukti fisik yang kuat sekarang. Aku terdiam, menatapnya bingung. Maksudmu? Bimo menarik napas panjang. Pertama, sampel muntahan dan sisa racun di lambung Mbak sudah saya amankan. Tapi itu hanya membuktikan Mbak keracunan. Tidak membuktikan siapa yang meracuni. Raka bisa dengan mudah bilang Mbak keracunan jajan di luar, atau bahkan menuduh Mbak mencoba bunuh diri karena depresi. Ingat, dia orang yang licin. Mbak bilang dia sudah merencanakan ini. Tapi dia ngaku sendiri di mobil. Dia bawa aku ke hutan. Bantahku. Siapa saksinya? Mbak? Tanya Bimo retoris. Cuma Mbak dan dia. Di hutan gelap. Tidak ada CCTV. Tidak ada rekaman. Kalau Mbak datang ke polisi sekarang dengan kondisi emosi seperti ini, Raka akan memutarbalikkan fakta. Dia akan bilang Mbak halusinasi, stres, atau bahkan gila. Dia suami yang sempurna di mata orang luar, kan? Siapa yang akan dipercaya polisi? Direktur perusahaan yang karismatik atau istrinya yang baru muncul dari hutan dengan cerita fantastis tanpa bukti? Kata-kata Bimo menohokku. Iya benar. Raka sangat pandai bersandiwara. Citranya di depan keluarga dan teman-teman kami sangat sempurna. Suami idaman. Pria romantis. Kalau aku muncul begitu saja dan menuduhnya, dia pasti sudah punya 1000 alibi. Dia bahkan mungkin sudah menyiapkan skenario bahwa aku hilang karena kabur atau linglung. Lalu aku harus diam saja? Membiarkan dia menang? Tanyaku lirih, keputusasaan mulai merayap. Tidak. Kita tidak akan diam. Bimo tersenyum, kali ini senyumnya mengandung kelicikan yang cerdas. Tatapan matanya mengingatkanku pada diriku sendiri 10 tahun lalu, saat menyusun strategi menjatuhkan manajer korup itu. Kita mainkan permainannya, tapi dengan aturan kita. Maksudmu? Dia pikir Mbak sudah mati. Dia pasti kaget setengah mati kalau tahu Mbak masih hidup. Itu kelemahan pertamanya, rasa terkejut, jelas Bimo. Strategi terbaik adalah membuat musuh bingung. Mbak harus pulang. Kembali ke rumah. Pulang ke sana? Ke rumah pembunuh itu? Aku bergidik ngeri membayangkannya. Iya,
Tapi bukan sebagai Elena yang tahu segalanya. Pulanglah sebagai Elena yang bingung, yang mengalami amnesia selektif akibat trauma, saran Bimo. Aku mencerna ide itu. Amnesia? Mbak pura-pura lupa kejadian malam itu. Bilang saja ingatan terakhir Mbak adalah makan malam romantis, lalu tiba-tiba terbangun di klinik desa ini karena ditemukan warga pingsan di pinggir jalan. Mbak tidak ingat soal hutan, soal pengakuan dia, soal racun. Mbak pikir Mbak cuma sakit biasa lalu tersesat. Apa gunanya itu? Tanyaku masih ragu. Itu akan membuat dia lengah. Jawab Bimo mantap. Kalau dia tahu Mbak ingat dia mau membunuh Mbak, dia akan waspada, atau bahkan nekat mencoba membunuh Mbak lagi dengan cara kasar. Tapi kalau dia pikir Mbak lupa, dia akan merasa aman. Dia akan pura-pura jadi suami baik lagi. Dan saat itulah, Mbak punya akses. Akses ke ponselnya, ke dokumennya, ke bukti-bukti yang kita butuhkan. Aku menatap langit-langit kamar klinik yang retak-retak. Rencana Bimo gila, sangat berbahaya. Aku harus tidur satu atap dengan serigala yang ingin memangsaku. Aku harus berpura-pura mencintainya, memeluknya, padahal hatiku ingin menikamnya. Tapi, ini satu-satunya cara. Aku butuh bukti konkret. Aku butuh rekaman suara, bukti transfer, atau polis asuransi yang dia sebutkan. Kau benar, Bim, ucapku perlahan. Rasa takut di hatiku perlahan berganti menjadi tekad yang membaja. Dia ingin uang asuransiku, kan? Dia ingin hidup dengan Siska itu, kan? Aku akan pastikan dia tidak mendapatkan sepeser pun. Aku akan pastikan dia membusuk di penjara. Bimo mengangguk puas. Itu baru Bu Elena yang saya kenal. Wanita besi. Tapi aku butuh bantuanmu, Bim. Aku nggak bisa sendiri, pintaku. Saya akan selalu di belakang Mbak. Klinik ini akan jadi markas kita. Saya akan siapkan surat keterangan medis palsu yang mendukung cerita, amnesia, dan keracunan makanan biasa untuk mengelabui Raka sementara waktu. Sesenya, Mbak harus berakting sebaik mungkin. Bisa? Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku yang baru pulih dengan oksigen keberanian. Aku membayangkan wajah Raka yang sok sempurna itu. Aku membayangkan pengkhianatannya. Aku bisa, jawabku dingin. Aku akan menjadi aktris terbaik yang pernah dia lihat. Aku akan membuatnya percaya bahwa dia masih memegang kendali, sampai tiba waktunya aku menghancurkannya berkeping-keping. Bagus. Istirahatlah sehari lagi untuk memulihkan tenaga. Besok pagi, saya akan antar Mbak pulang. Kita mulai pertunjukannya. Hari itu, aku menghabiskan waktu dengan merancang skenario di kepalaku. Aku melatih ekspresi wajahku di depan cermin kecil yang dipinjamkan perawat. Wajah bingung. Wajah takut. Wajah istri yang manja. Aku mengubur dalam-dalam Elena yang cerdas dan kritis, dan membangkitkan Elena yang naif dan lemah, sosok yang Raka pikir bisa dia injak-injak. Tunggu saja, Mas Raka. Istrimu yang kau buang di hutan sudah mati malam itu. Yang akan pulang besok adalah mimpi burukmu. Perjalanan pulang dari klinik desa menuju rumah kami terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Bukan karena aku takut akan kematian, melainkan karena aku harus menghadapi sumber dari segala ketakutanku dengan senyuman. Mobil kijang tua milik Bimo melaju dengan kecepatan sedang, membelah jalanan aspal yang semakin lama semakin terasa familiar. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul rongga dada dengan ritme yang menyakitkan. Telapak tanganku berkeringat dingin, meremas ujung rok terusan sederhana yang dipinjamkan oleh salah satu perawat klinik. Bimo sesekali melirikku dari kaca spion tengah. Ia tidak banyak bicara pagi ini, membiarkanku mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang kususun semalaman. Kami telah menyepakati skenarionya. Aku adalah istri yang linglung, korban trauma ringan yang lupa akan detail mengerikan malam itu. Dan Bimo adalah orang asing yang kebetulan berhati malaikat, yang menemukan wanita malang di pinggir jalan desa. Kita hampir sampai, Mbak, ujar Bimo pelan saat mobil berbelok masuk ke kompleks perumahan elit tempat aku dan Raka tinggal. Melihat deretan rumah mewah dengan pagar tinggi dan taman yang terawat rapi membuat perutku mulas. Dulu, tempat ini adalah simbol kesuksesan kami. Simbol kebahagiaan rumah tangga yang kami bangun dari nol. Namun sekarang,
Tempat ini tak ubahnya seperti panggung sandiwara besar yang menutupi bangkai busuk di dalamnya. Mobil Bimo berhenti tepat di depan gerbang hitam rumahku. Rumah itu tampak sunyi. Gorden-gorden tertutup rapat, seolah penghuninya sedang berduka, atau mungkin sedang bersembunyi. Ingat, Mbak, tarik napas. Jangan biarkan emosi menguasai logika. Mbak sekarang sedang berakting demi nyawa Mbak sendiri. Bimo mengingatkan untuk terakhir kalinya sebelum mematikan mesin. Aku mengangguk lemah. Aku siap, Bim. Kami turun dari mobil. Bimo memencet bel intercom di samping pagar. Sekali, dua kali. Tidak ada jawaban. Hatiku mencelos. Apakah Raka sudah kabur? Apakah dia sudah pergi dengan wanita itu? Namun, di pencetan ketiga, terdengar suara langkah kaki tergesa dari halaman dalam. Pintu gerbang kecil terbuka. Dan di sanalah dia. Raka. Ia mengenakan kaos oblong kusut dan celana pendek. Rambutnya berantakan, wajahnya dipenuhi brewok tipis yang belum dicukur. Matanya merah dan bengkak, seolah kurang tidur berhari-hari. Saat matanya menangkap sosokku yang berdiri di samping Bimo, waktu seakan berhenti. Wajahnya memucat seketika. Pucat pasi seperti mayat. Matanya membelalak lebar, mulutnya sedikit terbuka namun tak ada suara yang keluar. Ia mundur selangkah, tangannya gemetar hebat saat memegang gagang pintu gerbang. Ia tampak seperti orang yang baru saja melihat hantu bangkit dari kubur. Ketakutan murni terpancar jelas dari sorot matanya. Ia tahu pasti bahwa ia telah meninggalkan mayatku di hutan itu. Ia tahu aku seharusnya sudah mati. Inilah saatnya, Mas Raka. Panggilku dengan suara lirih dan bergetar, memasang ekspresi paling menyedihkan yang bisa kubuat. Aku melangkah maju, merentangkan tanganku seolah ingin memeluknya. Elena, gagapnya. Suaranya pecah. Kamu nyata. Aku langsung menubruk tubuhnya, memeluknya erat. Bau tubuhnya yang khas, campuran parfum maskulin dan aroma rokok yang kini terasa menjijikan, menusuk hidungku. Aku harus menahan rasa mual yang hebat saat kulitku bersentuhan dengan kulitnya. Aku membenamkan wajahku di dadanya, memaksakan diri untuk menangis. Mas, aku takut banget, aku bingung. Isakku, air mata buatan mulai membasahi kaosnya. Aku bangun di klinik desa, aku nggak tahu kenapa aku bisa ada di sana. Kamu kemana? Mas? Kamu nyariin aku kan? Tubuh Raka kaku seperti patung kayu dalam pelukanku. Ia tidak membalas pelukanku selama beberapa detik. Jantungnya berdetak sangat kencang, bahkan lebih kencang dari jantungku. Aku bisa merasakan napasnya yang tertahan. Otaknya pasti sedang bekerja sangat keras, mencoba memproses situasi mustahil ini. Istrinya yang ia racuni dan ia buang, kini berdiri memeluknya, mengaku tidak ingat apa-apa. Perlahan, sangat perlahan, tangannya naik dan menepuk punggungku. Sentuhan yang ragu-ragu. Ya Tuhan, Elena. Ucapnya, nadanya mulai berubah dari kaget menjadi sandiwara lega. Ia melepaskan pelukan sedikit, memegang kedua bahuku, menatapku tajam seolah mencari tanda-tanda kebohongan di mataku. Kamu dari mana saja? Sayang? Aku hampir gila mencarimu. Ia pandai. Sangat pandai. Dalam hitungan detik, ia berhasil mengubah ekspresi horor menjadi ekspresi suami yang kehilangan istri. Tapi aku melihatnya. Aku melihat kilatan curiga di balik matanya yang basah. Maaf, Pak, sela Bimo dengan sopan. Saya Bimo, tenaga medis dari desa Karangjati. 3 hari lalu warga menemukan Ibu Elena pingsan di pinggir jalan dekat hutan. Kondisinya lemah sekali, seperti dehidrasi dan keracunan makanan. Karena beliau tidak bawa identitas dan bicaranya melantur saat sadar, kami merawatnya dulu di klinik sampai beliau ingat alamat rumah ini. Raka menoleh ke arah Bimo. Tatapannya tajam, menyelidik. Ditemukan di pinggir jalan? Dekat hutan? Betul, Pak. Sepertinya ibu tersesat atau bingung, jawab Bimo tenang, tanpa rasa takut sedikit pun. Mas, malam itu kita makan malam kan? Terus aku sakit perut. Aku memegangi kepalaku, berpura-pura kesakitan saat mencoba mengingat. Terus, gelap. Aku nggak ingat apa-apa lagi. Tahu-tahu aku bangun di tempat Mas Bimo ini.
Mas Raka, aku kenapa? Apa aku jalan sambil tidur lagi? Raka menatapku lagi. Ia sedang menimbang-nimbang. Apakah aku benar-benar lupa? Atau aku sedang menjebaknya? Namun, melihat kondisiku yang lemah dan wajahku yang polos tanpa tuduhan, ia memilih untuk mengambil rute aman. Sayang, ya ampun. Raka langsung memelukku lagi, kali ini lebih erat, seolah ingin meremukan tulangku. Malam itu kamu panik banget. Kamu teriak-teriak sakit perut, terus lari keluar rumah. Aku kejar kamu, tapi kamu hilang, kamu lari cepat banget. Aku pikir kamu halusinasi. Aku sudah lapor polisi, aku telepon ibu, aku cari kamu kemana-mana. Kebohongan itu meluncur begitu mulus dari lidahnya. Aku lari keluar rumah, lari cepat setelah diracun. Cerita yang konyol, tapi ia mengucapkannya dengan keyakinan penuh. Maafkan aku, Mas, aku pasti merepotkanmu. Tangisku semakin menjadi-jadi. Kepalaku sakit banget kalau dipaksa ingat. SSST, sudah. Jangan dipaksa ingat. Yang penting kamu pulang. Kamu selamat. Itu keajaiban. Raka mengelus rambutku. Lalu ia menoleh ke Bimo. Terima kasih banyak, Pak Bimo. Anda menyelamatkan nyawa istri saya. Saya akan berikan imbalan yang pantas. Tidak perlu, Pak. Itu tugas saya. Saya cuma senang Bu Elena bisa bertemu keluarganya lagi. Tolak Bimo halus. Kalau begitu saya pamit dulu. Bu Elena masih butuh banyak istirahat. Lambungnya masih sensitif. Tentu. Sekali lagi terima kasih. Raka buru-buru menutup percakapan itu, jelas ingin Bimo segera pergi agar ia bisa menginterogasiku, atau mengawasiku, sendirian. Bimo memberiku tatapan sekilas yang berarti, hati-hati, lalu masuk ke mobilnya dan pergi. Kini tinggal aku dan Raka. Ia membimbingku masuk ke dalam rumah. Suasana di dalam rumah terasa dingin dan asing. Ada beberapa koper di sudut ruang tamu yang sepertinya baru disiapkan. Raka melihat arah pandangku dan buru-buru menjelaskan, "Itu, aku mau bawa baju-baju kamu buat disebar fotonya ke orang pintar. Katanya mungkin kamu disembunyikan jin." Alasan yang sangat tidak masuk akal. Koper itu jelas berisi barang-barangnya untuk kabur. Tapi aku hanya mengangguk bodoh. "Aku capek banget, Mas," keluhku. "Iya, kamu istirahat di kamar ya. Aku buatkan teh hangat." Raka mengantarku ke kamar tidur utama. Kamar di mana kami biasa berbagi mimpi, kini terasa seperti sel penjara. Sprei tempat tidur berantakan. Ada asbak penuh puntung rokok di nakas. Saat aku berbaring, Raka tidak langsung pergi ke dapur. Ia berdiri di ambang pintu, menatapku lekat. Tatapan predator yang sedang mengamati mangsanya yang terluka. Ia sedang memastikan apakah aku benar-benar ancaman, atau hanya gangguan kecil yang kembali datang. "Kamu benar-benar nggak ingat apa-apa soal perjalanan kita di mobil?" tanyanya tiba-tiba, suaranya rendah. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Ini jebakan. Aku menatapnya dengan mata sayu. "Mobil? Kita sempat masuk mobil? Bukannya aku pingsan di ruang makan?" Bahu Raka turun drastis. Ia menghela napas panjang, senyum tipis kemenangan muncul di sudut bibirnya. Ia percaya aku lupa segalanya. "Ah, iya. Mungkin itu cuma mimpi aku saking paniknya. Kamu memang pingsan sebentar, terus lari. Ya sudah, kamu tidur ya." Ia menutup pintu kamar perlahan. Begitu pintu tertutup, aku mendengar suara kunci diputar dari luar. Klik. Dia mengunciku. Aku memejamkan mata, air mata kemarahan menetes di bantal. Tapi aku tidak boleh larut dalam emosi. Aku mendengar langkah kaki Raka menjauh, lalu suara samar-samar ia menelepon seseorang di ruang tengah. Aku berjingkat turun dari kasur, menempelkan telingaku ke pintu kayu. "Halo, Bu? Elena sudah pulang?" "Iya, barusan." "Bukan, dia nggak mati." "Nggak tahu, katanya ditemukan orang desa. Dia kayak orang linglung, Bu." Ngelantur. "Kayaknya otaknya kena dampak racun." Dampak sakitnya maksudku." "Iya, aku akan bilang tetangga kalau dia depresi berat dan sempat kabur. Jadi kalau dia ngomong aneh-aneh, orang nggak akan percaya." "Tenang aja, Bu. Rencana tetap jalan,
cuma tertunda sedikit. Asuransinya belum bisa cair kalau orangnya ada di sini. Tanganku mengepal erat hingga kuku menancap di telapak tangan. Dia menelepon ibunya? Mertuaku terlibat? Atau dia hanya mengarang cerita ke ibunya juga? Yang jelas, kalimat terakhirnya adalah konfirmasi mutlak. Rencana tetap jalan. Dia masih ingin membunuhku. Atau setidaknya, menyingkirkanku. Sore harinya, tetangga mulai berdatangan. Rupanya Raka bergerak cepat. Ia memberitahu Pak RT dan ibu-ibu kompleks bahwa aku sudah ditemukan dalam kondisi jiwa terguncang. Saat Bu RT datang menjengukku di kamar, tentu saja dengan pengawasan Raka yang duduk manis di sampingku sambil memegang tanganku, aku harus memainkan peran terbaikku. Ya ampun, Bu Elena. Syukurlah sudah ketemu. Kami khawatir loh Pak Raka, bilang ibu lari ke hutan malam-malam sambil teriak-teriak. Ujar Bu RT dengan wajah prihatin. Aku menunduk malu. Maaf ya, Bu. Saya nggak sadar. Pikiran saya lagi kacau belakangan ini. Mungkin karena stres kerjaan. Tuh kan, Bu, Raka menimpali dengan wajah sedih yang dibuat-buat. Istri saya ini memang sering lupa minum obat penenangnya. Jadi suka halusinasi. Makanya saya kunci kamarnya biar nggak lari lagi. Tolong dimaklumi ya, Bu. Obat penenang? Aku tidak pernah minum obat penenang seumur hidupku. Raka sedang membangun narasi bahwa aku gila. Jika besok aku berteriak minta tolong bahwa suamiku mau membunuhku, semua orang hanya akan menganggap itu sebagai episode halusinasi lagi. Cerdas sekali, Raka. Kau menutup semua jalan keluarku. Kau mengisolasi aku di dalam rumahku sendiri, dikelilingi tetangga yang mengasihaniku sebagai orang gila. Malam itu, saat Raka tidur di sampingku, mendengkur halus seolah tak punya dosa, aku terjaga. Aku menatap langit-langit kamar yang gelap. Rasa takut masih ada, tentu saja. Tidur di sebelah pembunuh berdarah dingin bukanlah hal yang mudah. Tapi rasa benci yang membara membuatku tetap waras. Nikmatilah tidur nyenyakmu malam ini, Mas, batinku. Karena mulai besok, aku yang akan menjadi hantu di rumah ini. Aku akan mengumpulkan setiap bukti kebusukanmu, dan aku akan pastikan kamu hancur sehancur-hancurnya. 3 hari berlalu sejak kepulanganku. Rumah ini terasa seperti medan perang yang sunyi. Raka memainkan perannya sebagai suami yang protektif dengan sangat berlebihan. Ia mengambil alih ponselku dengan alasan, agar aku bisa istirahat total dari dunia luar, memutus aksesku ke teman-teman kantor dan keluarga jauh. Ia juga yang memasak atau membelikan makanan, yang tentu saja membuatku paranoid. Setiap kali ia menyodorkan piring, aku akan beralasan mual dan hanya memakan roti kemasan atau buah yang kukupas sendiri saat ia tidak melihat. Kecurigaan Raka belum sepenuhnya hilang. Aku sering memergokinya menatapku dari pantulan cermin saat aku sedang menyisir rambut, atau diam-diam berdiri di belakangku saat aku menonton TV. Ia mencari celah. Ia menunggu saat di mana topeng, amnesia, ku retak. Karena itu, aku menjadi sangat disiplin. Aku berjalan dengan langkah menyeret, bicara dengan tempo lambat, dan sering menanyakan hari atau jam berapa sekarang untuk memperkuat kesan linglung. Namun, di balik kepasrahan itu, aku bergerak. Kesempatan itu datang di hari keempat. Raka, yang merasa posisinya sudah aman karena aku tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan, mulai kembali ke rutinitas lamanya. Ia mulai berani meninggalkan aku di rumah sendirian untuk meeting darurat di kantor. Padahal aku tahu ia mungkin menemui wanita itu. Tapi sebelum pergi, ia selalu memastikan pintu pagar tergembok dan pintu rumah terkunci, seolah aku adalah tahanan rumah. Untungnya, aku punya satu sekutu yang tidak ia perhitungkan. Siang itu, saat Raka sedang mandi, bel pintu berbunyi. Seorang kurir paket berteriak dari luar pagar. Paket, atas nama Bapak Raka. Aku, yang sedang duduk di teras belakang, satu-satunya tempat Raka membolehkanku menghirup udara segar, segera berlari kecil ke depan. Pagar memang digembok, tapi celah jerujinya cukup lebar untuk memasukkan tangan. Kurir itu memakai topi rendah dan masker. Ia menyodorkan sebuah kotak kecil terbungkus kardus coklat. Saat tangan kami bersentuhan, ia meremas tanganku sebentar. Matanya menatapku tajam. Itu bukan kurir biasa. Itu Bimo yang menyamar. Alatnya di dalam.
Ada di dasar kotak susu bubuk. Bisiknya super cepat, lalu berteriak keras, "Terima kasih, Bu." Tanda terima online saja. Bimo segera menyalakan motor dan pergi sebelum Raka selesai mandi. Jantungku berpacu. Aku membawa paket itu masuk. Ternyata itu paket susu protein yang memang biasa dipesan Raka. Bimo rupanya mencegat kurir asli atau memesan barang yang sama sebagai kedok. Di kamar mandi tamu, aku membongkar paket itu dengan tangan gemetar. Di bagian paling bawah kardus, terselip sebuah benda hitam kecil seukuran kancing baju. Alat penyadap suara. Bimo benar-benar totalitas. Ia juga menyelipkan secari kertas kecil bertuliskan, "Daya tahan baterai 3 hari." Tempel di tempat dia sering bicara rahasia. Hati-hati. Aku segera menyiram kertas itu ke dalam kloset. Sekarang, tantangannya adalah memasang alat ini. Tempat Raka bicara rahasia pastilah ruang kerjanya. Ruangan itu selalu dikunci jika ia pergi. Tapi saat ia di rumah, ia sering membiarkannya terbuka sedikit. Kesempatan emas datang malam harinya. Raka sedang asyik menonton pertandingan bola di ruang tengah. Suara komentator TV yang berisik adalah penyamaran yang sempurna. "Mas, aku mau tidur duluan ya. Kepalaku pusing." Pamitku dengan suara lemah. "Ya, tidur sana. Jangan keluyuran," jawabnya tanpa menoleh, matanya terpaku pada layar TV. Aku berjalan menuju kamar tidur, tapi berbelok perlahan ke arah ruang kerjanya yang berada di ujung lorong. Pintunya sedikit terbuka. Cahaya lampu dari ruang tengah tidak sampai ke sini. Aku menyelinap masuk. Bau rokok yang menyengat memenuhi ruangan. Aku meraba-raba dalam gelap, menuju meja kerjanya yang besar. Aku berjongkok, meraba bagian bawah meja. Tanganku gemetar hebat. Jika Raka masuk sekarang, tamatlah riwayatku. Dia tidak akan ragu membunuhku untuk kedua kalinya di sini. Tanganku menemukan permukaan kayu yang kasar di bawah meja. Aku menempelkan alat penyadap itu di sana, di sudut tersembunyi dekat tempat ia biasa duduk. Perekatnya menempel kuat. Sret. Tiba-tiba lampu lorong menyala. Langkah kaki mendekat. Napasku tercekat. Aku terjebak di bawah meja kerja. "El, kamu di mana?" Suara Raka terdengar dekat. Sangat dekat. Aku membekap mulutku sendiri. Keringat dingin mengucur deras di punggungku. Aku meringkuk sekecil mungkin di kolong meja, berharap bayangan kursi kerjanya yang besar menutupi tubuhku. Raka melangkah masuk ke ruang kerja. Aku bisa melihat kaki telanjangnya berdiri, hanya beberapa sentimeter dari wajahku. Ia berhenti. Hening. Hanya suara detak jantungku yang terdengar seperti dentuman drum di telingaku. Ia melangkah menuju rak buku. Mengambil sesuatu. Lalu melangkah lagi mendekati meja. Ia meletakkan gelas kopi di atas meja, tepat di atasku. "Tuhan, tolong aku, jangan biarkan dia melihat ke bawah." Raka menghela napas, lalu bergumam, "Sialan, mana sih remote AC-nya?" Ia berbalik dan berjalan keluar ruangan. Lampu lorong dimatikan lagi. Aku menunggu 10 detik penuh sebelum berani bernapas. Kakiku lemas bukan main. Aku merangkak keluar seperti pencuri di rumahku sendiri, lalu mengendap-endap masuk ke kamar tidur dan langsung menarik selimut sampai dagu. Detak jantungku baru kembali normal setelah setengah jam. Tapi risiko itu sepadan. Keesokan harinya, saat Raka sedang mandi pagi, aku berhasil mencuri kunci laci meja kerjanya yang ia letakkan sembarangan di atas nakas, kebiasaan lama yang belum berubah. Sambil berpura-pura mencari tisu, aku menyelinap lagi ke ruang kerjanya. Kali ini targetku adalah laci terkunci itu. Klik. Terbuka. Di dalamnya tumpukan dokumen berantakan. Tagihan kartu kredit yang over limit, surat peringatan dari bank, dan sebuah map biru tebal. Aku membukanya. Mataku membelalak membaca isinya. Polis asuransi jiwa atas nama Elena Puspita. Nilai pertanggungan, 5 miliar rupiah. Tertanggal 5 tahun lalu, tapi ada lampiran baru tertanggal sebulan yang lalu, perubahan penerima manfaat tunggal, Raka Aditya. Dan ada klausul tambahan tentang kematian akibat kecelakaan mendadak, yang nilainya digandakan. Di bawah map itu, ada foto-foto. Foto paspor baru atas nama Raka dan Siska. Wanita itu, mantan sekretarisnya yang dulu pernah kupecat,
karena ketahuan menggelapkan uang kas kecil. Ternyata mereka masih berhubungan. Mereka merencanakan kabur ke Eropa. Aku memotret semua dokumen itu dengan cepat menggunakan ponsel Raka yang tergeletak di meja. Dia lupa membawanya ke kamar mandi, lalu mengirimkannya ke nomor Bimo yang sudah kuhafal, dan segera menghapus jejak pengiriman di chat dan galeri. Tepat saat aku mengunci kembali laci itu, aku mendengar suara pintu kamar mandi terbuka. Aku berlari kecil kembali ke kamar tidur, melempar kunci laci itu ke atas nakas tepat sedetik sebelum Raka masuk dengan handuk melilit di pinggang. "Loh, kamu udah bangun?" Tanyanya curiga melihatku terengah-engah sedikit. "Iya, aku cari minum." "Haus banget," jawabku cepat, mengambil gelas air di nakas. Hari itu berlalu dengan ketegangan yang menyiksa. Malamnya, Raka pergi keluar dengan alasan beli makanan, padahal aku tahu ia akan menelepon selingkuhannya dengan aman di dalam mobil. Apa yang dia tidak tahu adalah, alat penyadap di bawah mejanya juga bisa menangkap suara jika ia menelepon di ruang kerja sebelumnya. Saat ia pergi, aku mengambil earphone Bluetooth lamaku yang ternyata masih terhubung dengan tablet kerjanya yang ia tinggalkan. Bimo sudah mengatur agar frekuensi penyadap itu bisa ditangkap lewat aplikasi radio di tablet itu, teknologi sederhana tapi efektif. Aku memutar rekaman suara dari siang tadi. Terdengar suara Raka yang sedang menelepon seseorang di ruang kerjanya. "Halo, SIS? Iya, aman. Dia masih di rumah. Seperti orang bego. Nggak ingat apa-apa. Sumpah, aku juga bingung kenapa racunnya nggak mempan. Mungkin dosisnya rusak atau dia muntahin semua. Tenang aja, sayang. Aku nggak akan biarkan dia hidup lama-lama. Asuransi itu harus cair bulan ini. Tagihan judiku udah jatuh tempo. Iya, aku lagi mikir cara lain. Kecelakaan rumah tangga? Terpeleset di kamar mandi? Atau kompor meledak? Biar kelihatan alami. Sabar ya, kita pasti berangkat ke Paris. Aku cinta kamu." Rekaman itu berakhir dengan suara tawa Raka yang menjijikkan. Aku melepas earphone dengan tangan gemetar. Kali ini bukan gemetar karena takut, tapi karena amarah yang memuncak. Kata-kata, kecelakaan rumah tangga, dan kompor meledak terngiang-ngiang di kepalaku. Dia tidak akan berhenti. Dia sedang merencanakan pembunuhan kedua. Air mataku kering sudah. Rasa sedih itu hilang, digantikan oleh dinginnya dendam. Raka bukan lagi suamiku. Dia adalah monster. Dan monster harus dimusnahkan. Aku menatap cermin rias. Wajahku pucat, tapi mataku menyala. "Kau ingin kecelakaan, Mas?" bisikku pada bayanganku sendiri. "Baiklah. Aku akan berikan kejutan yang jauh lebih meriah daripada sekadar kompor meledak." Aku mengambil ponselku yang disita Raka, yang ia sembunyikan di laci lemari baju, saat ia lengah nanti. Aku harus menghubungi Bimo. Kami harus bergerak ke tahap selanjutnya. Babak terakhir sandiwara ini akan segera dimulai, dan kali ini, sutradaranya adalah aku. Hari yang kunantikan akhirnya tiba. 1 minggu setelah kepulanganku dari kematian, aku memutuskan untuk mengakhiri sandiwara ini. Aku memberitahu Raka bahwa aku sudah sembuh total. Ingatanku, yang kusebut sempat hilang timbul, kini perlahan mulai stabil. Meski aku masih berpura-pura lupa tentang insiden racun itu. Aku katakan padanya bahwa aku ingin mengadakan syukuran kecil-kecilan di rumah. Hanya makan malam intim, Mas. Sekalian aku mau mengundang notaris untuk merapikan berkas aset rumah, dan ada kerabat jauhku yang kebetulan mampir ke kota ini, ujarku pagi itu. Mata Raka berbinar saat mendengar kata notaris dan aset. Keserakahan adalah kelemahan terbesarnya. Ia pasti berpikir aku akan membalik nama sertifikat rumah atau mengurus hal-hal yang akan mempermudahnya menguasai harta kami jika aku mengalami kecelakaan nanti. Ia setuju tanpa banyak tanya. Ia bahkan tidak curiga dengan kerabat jauh yang kusebutkan, karena selama 7 tahun menikah, ia memang jarang peduli pada silsilah keluargaku. Sore itu, dapur kembali dipenuhi aroma yang sangat spesifik. Aroma yang seminggu lalu menjadi pengantar mautku. Aku memanggang daging sapi kualitas terbaik, menumis jamur campignon, dan meracik saus black pepper yang kental. Bedanya, kali ini akulah kokinya. Raka pulang lebih awal, mengenakan kemeja terbaiknya. Ia tampak bersemangat,
mungkin membayangkan harta yang sebentar lagi jatuh ke tangannya. Namun, saat ia melangkah masuk ke ruang makan, langkahnya terhenti. Hidungnya mengembang kempis mencium aroma masakan. "Masak apa, El?" tanyanya, suaranya terdengar sedikit ragu. "Menu spesial, Mas. Steak dengan saus jamur." "Sama persis seperti malam ulang tahun pernikahan kita," jawabku sambil tersenyum lebar. Senyum yang tidak mencapai mataku. Wajah Raka menegang sesaat. Jakunnya naik turun. Trauma pelaku kejahatan, mungkin? Ia teringat momen saat ia menaburkan bubuk putih mematikan itu ke dalam sausku. Tapi dengan cepat ia menguasai diri. "Wah, enak tuh. Kebetulan aku lapar." Bel pintu berbunyi. Tamu-tamu undangan mulai berdatangan. Tamu pertama adalah Pak Hendra, notaris keluarga yang sebenarnya orang jujur tapi sering dimanfaatkan Raka. Raka menyambutnya dengan ramah berlebihan. Tamu kedua adalah seorang pria bertubuh tegap, berwajah tegas, yang kuperkenalkan sebagai sepupu jauh dari pihak ayah. Namanya Pak Danu. Raka hanya menyalaminya sekilas, tidak menyadari bahwa Pak Danu adalah seorang komisaris polisi, kenalan baik Bimo di kepolisian daerah, yang malam ini menyamar dengan pakaian sipil santai. Kami duduk mengelilingi meja makan yang sudah kutata apik. Lilin-lilin menyala, persis seperti malam jahanam itu. Aku meletakkan piring berisi steak di hadapan Raka. Asap mengebul dari daging yang masih mendesis panas. "Silakan, Mas. Ini spesial buat kamu." Aku racik bumbunya dengan penuh cinta, ucapku penuh penekanan pada kata terakhir. Raka menatap piring itu. Keringat sebesar biji jagung mulai muncul di pelipisnya. Ia mengambil garpu, tapi tangannya tertahan di udara. Ia melirikku, lalu melirik Pak Danu dan Pak Hendra yang sudah mulai makan dengan lahap. "Kenapa, Mas? Takut?" tanyaku datar. Suasana di meja makan mendadak hening. Denting garpu Pak Hendra berhenti. "Takut apa? Kamu ngomong apa sih, sayang?" Raka mencoba tertawa, tapi tawanya terdengar sumbang. "Cuma perutku agak nggak enak." "Oh, perut nggak enak? Gejalanya sama seperti aku seminggu yang lalu dong," timpalku lagi. Kali ini aku tidak tersenyum. Wajahku dingin, sedingin es batu di dalam gelas kristal di depanku. Raka meletakkan garpunya dengan kasar. "El, ada tamu. Jaga sikap kamu. Jangan mulai ngelantur lagi." Aku berdiri perlahan dari kursiku. Aku mengambil gelas anggurku, mendentingkannya pelan dengan sendok untuk meminta perhatian. "Bapak-bapak sekalian," mulaku, suaraku lantang dan stabil. "Malam ini bukan syukuran kesembuhan saya. Malam ini adalah syukuran terungkapnya sebuah kebenaran." "Elena." "Cukup," bentak Raka. Ia hendak berdiri, tapi Pak Danu di sebelahnya menahan bahunya dengan satu tangan. Cengkeraman Pak Danu terlihat santai, tapi Raka tidak bisa bergerak. "Mas Raka," aku menatap suamiku tepat di manik matanya. "Kamu ingat apa yang kamu bisikan padaku di dalam mobil, di jalan hutan yang gelap itu?" Wajah Raka pucat pasi. Ia menatapku dengan horor. Kamu ingat?" Aku tidak menjawabnya dengan kata-kata. Aku mengambil ponselku yang terhubung ke speaker nirkabel di sudut ruangan. Aku menekan tombol play. Suara statis terdengar sejenak, lalu suara Raka yang jernih dan angkuh memenuhi ruang makan. Suara itu berasal dari rekaman telepon yang kudapat dari alat penyadap Bimo. "Halo, SIS? Iya, aman. Dia masih di rumah. Seperti orang bego. Nggak ingat apa-apa. Sumpah, aku juga bingung kenapa racunnya nggak mempan. Tenang aja, sayang. Aku nggak akan biarkan dia hidup lama-lama. Asuransi itu harus cair bulan ini." Wajah Pak Hendra, sang notaris, berubah merah padam karena kaget. Ia menutup mulutnya tak percaya. Sementara Raka, ia seperti disambar petir di siang bolong. Tubuhnya gemetar hebat, matanya liar mencari jalan keluar. Itu rekayasa. Itu suara AI. Sekarang zaman canggih. Elena sudah gila. Dia mau menjebakku. Teriak Raka histeris, menunjuk-nunjuk wajahku. "Belum selesai, Mas," potongku. Pintu depan terbuka kasar. Bimo melangkah masuk. Ia tidak lagi memakai baju lusuh relawan desa.
Ia mengenakan kemeja rapi sambil membawa sebuah map coklat. Di belakangnya, 2 orang polisi berseragam lengkap ikut masuk. "Selamat malam, Pak Raka," sapa Bimo dingin. Ia melempar map itu ke meja makan, tepat di depan piring steak Raka. "Apa ini?" Raka mundur, menabrak kursinya sendiri hingga jatuh. "Hasil laboratorium toksikologi dari sampel muntahan Ibu Elena yang saya ambil malam itu," jelas Bimo tegas. "Ditemukan jejak sianida dan arsenik dalam dosis mematikan. Dan coba tebak? Kami juga menemukan struk pembelian bahan kimia ilegal dari riwayat transaksi gelap di laptop Bapak yang Bapak pikir sudah dihapus." Raka terpojok. Ia terjebak di antara meja makan dan dinding. Napasnya memburu. Topeng suami sempurnanya hancur berkeping-keping, menampilkan wajah asli seorang pengecut yang tamak. "Sisa hidupmu hanya 30 menit. Aku mengulangi kalimat kutukannya malam itu. Tapi malam ini, Mas, sisa kebebasanmu yang tinggal 30 detik. Raka menatapku dengan tatapan penuh kebencian. "Dasar wanita ular. Harusnya aku pastikan kau mati malam itu. Harusnya aku cekik lehermu saat kau pingsan." Pengakuan itu keluar begitu saja. Teriakan kemarahannya menggema di seluruh ruangan, menjadi bukti pamungkas yang disaksikan langsung oleh polisi dan notaris. Pak Danu berdiri, mengeluarkan borgol dari saku celananya. "Raka Aditya, Anda ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana, penipuan asuransi, dan kekerasan dalam rumah tangga. Anda berhak diam, tapi teriakan Anda barusan sudah cukup untuk mengirim Anda membusuk di sel selama 20 tahun. Kekacauan meledak di ruang makan kami. Raka, yang menyadari hidupnya sudah tamat, mencoba melawan. Ia menyambar pisau steak dari meja dan mengayunkannya membabi buta ke arah Pak Danu. "Jangan mendekat. Aku bunuh kalian semua," teriaknya seperti orang kesurupan. Air liur menetes dari sudut bibirnya, matanya merah menyala. Ia bukan lagi manusia, ia adalah binatang yang terdesak. Namun, perlawanannya sia-sia. Pak Danu adalah perwira polisi terlatih. Dengan gerakan cepat yang nyaris tak terlihat mata, ia menangkis tangan Raka, memelintirnya ke punggung, dan menjatuhkan pisau itu ke lantai. Suara denting logam beradu dengan keramik terdengar nyaring. Bruk! Wajah Raka dihantamkan ke meja makan, tepat di samping piring steak yang belum tersentuh. Saus lada hitam memercik mengotori kemeja putih mahalnya. "Aarg! Sakit! Lepaskan!" raung Raka. 2 polisi berseragam segera maju, membantu Pak Danu memasangkan borgol di kedua pergelangan tangan Raka. Bunyi klik dari borgol besi itu terdengar seperti musik terindah di telingaku. Itu adalah bunyi kebebasanku. "Bawa dia," perintah Pak Danu tegas. Raka diseret paksa. Saat ia melewati Cu, ia berhenti sejenak, meronta dari pegangan polisi. Ia menatapku. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi sandiwara. Hanya ada dendam kesumat. "Kau akan menyesal, Elena. Kau nggak akan bisa hidup tanpa aku. Siapa yang mau sama janda mandul kayak kau?" "Hah?" Ludahnya menyembur ke arahku. Aku tidak mundur selangkah pun. Aku menatapnya dengan tenang, lalu tersenyum tipis. "Lebih baik jadi janda daripada jadi mayat di hutan jati, Mas. Dan soal hidup tanpamu, percayalah, hidupku akan jauh lebih indah mulai detik ini." "Bajingan. Siska akan menuntutmu balik. Dia punya pengacara hebat," teriaknya lagi saat diseret menuju pintu keluar. "Oh, Siska." Pak Danu menyela sambil merapikan kerah bajunya. "Pacarmu itu sudah kami jemput 1 jam yang lalu di apartemennya. Dia sedang packing mau kabur ke bandara. Dan lucunya, saat kami tekan sedikit, dia langsung bernyanyi. Dia menyerahkan semua bukti chat rencana pembunuhan kalian demi keringanan hukuman. Dia menjualmu, Raka. Sama seperti kau mau menjual nyawa istrimu." Wajah Raka runtuh. Harapan terakhirnya musnah. Kakinya lemas, ia tidak lagi meronta, melainkan diseret keluar seperti onggokan sampah. Suara sirine mobil polisi di depan rumah meraung-raung, memecah kesunyian malam di kompleks perumahan elit itu. Tetangga-tetangga yang dulu dikibuli Raka kini berkerumun di luar pagar, menonton dengan wajah kaget dan jijik saat suami teladan itu dimasukkan ke mobil patroli. Aku berdiri di ambang pintu,
menyaksikan lampu biru merah itu menjauh dan menghilang di tikungan. Tubuhku terasa ringan, seolah beban ratusan kilo baru saja diangkat dari pundakku. Bimo berjalan menghampiriku. Ia berdiri di sampingku, menatap jalanan kosong. Sudah berakhir, Mbak, ucapnya pelan. Belum, Bim, jawabku sambil memegang pagar rumah. Ini baru awal hidup baruku. Epilog, 6 bulan kemudian. Langit sore di desa Karangjati tampak jingga kemerahan. Angin sepau-sepau menerbangkan ujung kerudungku. Aku berdiri di depan sebuah bangunan baru yang catnya masih segar. Papan nama besar terpampang di depannya, Klinik Pratama Elena, melayani dengan hati. Proses hukum Raka berjalan cepat. Bukti yang kuberikan terlalu kuat. Rekaman suara, hasil lab, kesaksian Siska, dan dokumen asuransi palsu membuatnya divonis 18 tahun penjara. Siska mendapat 8 tahun sebagai pembantu kejahatan. Gugatan ceraiku dikabulkan pengadilan dengan sangat mudah. Hakim memutuskan seluruh aset yang diatasnamakan Raka disita dan dikembalikan padaku sebagai kompensasi atas kerugian material dan imaterial. Aku menjual rumah mewah itu. Rumah itu terlalu banyak menyimpan kenangan pahit. Uang hasil penjualan rumah dan pencairan sebagian aset investasi kugunakan untuk membangun ulang hidupku. Dan hal pertama yang kulakukan adalah memenuhi janjiku pada penyelamatku. Bagus banget, Mbak. Ini terlalu mewah buat desa kami. Suara Bimo membuyarkan lamunanku. Ia keluar dari klinik dengan jas putih dokternya. Ia kini bukan lagi relawan dengan peralatan seadanya. Ia adalah kepala klinik yang kumodali sepenuhnya. Gak ada yang terlalu mewah untuk nyawa manusia. Bim, balasku tersenyum. Kalau bukan karena kamu dan mobil bututmu malam itu, aku gak akan berdiri di sini sekarang. Mbak Elena yang kuat. Saya cuma bantu nyetir. Kekeh Bimo rendah hati. Aku berjalan masuk ke dalam klinik. Di ruang tunggu, banyak warga desa yang antre berobat dengan nyaman. Tidak ada lagi atap bocor atau obat yang habis stoknya. Melihat senyum mereka, hatiku terasa hangat. Rasa kosong yang dulu ditinggalkan oleh pengkhianatan Raka, kini terisi penuh oleh rasa syukur. Aku bukan lagi Elena si istri penurut yang naif. Aku bukan lagi Elena korban percobaan pembunuhan. Aku adalah Elena, wanita yang bangkit dari kematiannya sendiri untuk merebut kembali haknya. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari pengacaraku, Bu Elena, akta kepemilikan perusahaan Bapak Raka sudah resmi beralih ke nama Ibu. Rapat pemegang saham menunggu Ibu besok pagi. Aku menutup ponselku dan memasukkannya ke dalam tas. Bim, aku harus balik ke kota. Besok ada rapat. Titip klinik ya, pamitku. Siap, bos, hormat Bimo sambil bercanda. Aku melangkah menuju mobilku, sebuah SUV tangguh yang kupilih sendiri, bukan sedan manis pilihan suami. Aku menyalakan mesin, menyetel musik kesukaanku yang dulu dilarang Raka karena dianggap berisik. Saat mobilku melaju meninggalkan desa, aku melihat ke kaca spion. Hutan jati itu masih ada di sana, gelap dan misterius. Tapi ia tidak lagi menakutkan. Ia adalah saksi bisu di mana Elena yang lama mati, dan Elena yang baru dilahirkan. Aku menginjak gas, melesat menuju masa depan yang sepenuhnya ada di tanganku sendiri.